Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah riset dan seminar akuntansi, yaitu Ibu Sari Mujiani SEMMMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang, Studi Empiris Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020. Sebelum menuju kepada pembahasan berikutnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayun Tias dengan NIM 2320180051, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, dalam penelitian ini terdapat isu masalah yang dapat diambil. Pada grafik tersebut terdapat perusahaan sektor aneka industri yang mempunyai nilai rata-rata DER di atas 1%. Nah, hal ini mengindikasikan tingkat hutang lebih tinggi dibanding dengan modal sendiri. Dengan hutang yang tinggi, perusahaan memiliki beban bunga yang tinggi pula, sehingga dapat berdampak terhadap menurunnya laba perusahaan. Lalu, adapun hubungan variabel X dan Y-nya dari hasil penelitian terdahulu. Nah, pada penelitian Mufidah dan Fakhrul Razi tahun 2021, Solango dan Lumapo tahun 2020, Aditya tahun 2021, dan IR Sari tahun 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Lalu, pada penelitian Aini et al. Tahun 2021, Muslim dan Puspa tahun 2019, dan Rizky tahun 2019 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Lalu dalam penelitian ini terdapat tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan teoritis tersebut terdapat grand teori yang diambil oleh peneliti, yaitu agensi teori. Nah, menurut M. Jensen dan McLean, tahun 2012, teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agents. Lalu yang kedua itu ada pecking order teori. Nah, menurut Myers dan Majov tahun 1984, pecking order teori merupakan penetapan urutan dalam membuat suatu keputusan terkait pendanaan yang manajer hendaknya lebih mengutamakan menggunakan laba yang ditahan, hutang serta penjualan saham sebagai alternatif terakhir. Lalu yang ketiga ada kebijakan hutang. Menurut Harmono tahun 2011, kebijakan hutang adalah keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terrefleksi pada harga saham. Lalu ada kepemilikan institusional. Nah, menurut Nabela tahun 2012, kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Lalu adapun kepemilikan manajerial, menurut Subagio et al. Tahun 2017, kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen. Lalu adapun hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Lalu hipotesis yang kedua adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Lalu terdapat kerangka pemikiran di mana kepemilikan institusional sebagai variabel X1, kepemilikan manajerial sebagai variabel X2, dan kebijakan hutang sebagai variabel Y. Adapun metode penelitian. Dalam variabel dan pengukuran, kebijakan hutang dihitung menggunakan DER, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Yang kedua, kepemilikan institusional yang diukur dengan INS, yaitu jumlah kepemilikan saham pihak institusi dibagi saham yang beredar. Dan yang ketiga, kepemilikan manajerial yang diukur dengan KM, yaitu kepemilikan saham manajerial dibagi saham yang beredar. Selanjutnya, adapun populasi dan sampel.
Nah, populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 51 perusahaan periode tahun 2017 sampai 2020. Lalu, adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2020. Lalu yang kedua perusahaan sektor aneka industri yang mengalami kerugian selama periode tahun 2017 sampai 2020. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan metode purposive sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Lalu ada metode analisa data. Nah, metode analisa data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan dilanjutkan dengan analisis linear berganda, uji T, dan uji R. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik dengan bantuan program Statistical Package for Social Science atau SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.